Tafsir surati Qaf. Tafsir surat Qaf. Wahia makiyah. Itu surat Qaf itu termasuk kelompok surat-surat makiyah yang turun pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah. Kemudian kita lihat ke surat Qaf saja. Qaf di sini itu huruf dari huruf-huruf hijaiyah yang telah dibahas sebelum-sebelumnya juga seperti alif lam mim, shad dan sebagainya. Huruf muqatta'ah yang tidak ada dalam bahasa Arab. Ini bahasa Quran saja. Hanya ada dalam Quran, dalam bahasa Arab sendiri tidak dikenal. Bahasa Arab Quran yang kita semua biasanya menyatakan pemahaman itu qaf itu adalah wallahu a'lam bimuradi. Apa yang dimaksud oleh penjelasan dari kata-kata qaf di sini? Hanya Allah yang Maha tahu. Walaupun nanti dari sejumlah ulama ada juga yang mencoba-coba untuk menakwilkannya. Tetapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Karena ini bahasa Al-Quran. Wal Qur'ani dan demi Al-Quran. Ini kalau dibaca kasroh itu adalah sumpah. Seperti biasa, kalau Allah bersumpah mesti menggunakan makhluknya. Tapi kalau kita sumpah, manusia bersumpah harus atas nama Allah. Tidak boleh sumpah bukan atas nama Allah. Wallahi, demi Allah. Yang dalam bahasa kita sebut demi Allah. Atau tallahi, atau billahi, itu ada 3 macam dalam bahasa Arab. Kalau bersumpah, wallahi, setelah itu dibacanya dikasrohkan, wallahi, gitu. Tidak boleh dibaca wallahu, itu lain artinya. Atau wallaha. Tapi kalau wallahi itu artinya sumpah, demi Allah. Seperti di Al-Quran ini. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Allah bersumpah menggunakan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Majid, yang sangat mulia. Al-Quran itu. Nah, disebutkan di sini, mereka terkaget-kaget orang-orang itu, penduduk Mekah saat itu. Mengapa? Karena ada yang memberi peringatan perihal ketuhanan itu, kok manusia gitu. Anggapan mereka mestinya yang memberi peringatan itu mestinya sesuatu yang tidak kelihatan. Malaikat misalnya gitu. Atau yang lebih hebat dari mereka. Nah, ternyata yang memberi peringatan itu loh seorang manusia yaitu Nabi Muhammad SAW. Anja'ahum mundhirum minhum. Seorang pemberi peringatan berasal dari kelompok mereka sendiri. Faqala kafirun hadza syai'un ajib. Maka orang-orang kafir berkata, ini sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Tahu dari mana? Perihal hal-hal yang goib yang akan terjadi nanti. Loh, tiba-tiba dia memberikan penjelasan seperti ini. Itu kekagetan yang terjadi pada mereka. Kemudian sebelum masuk ke sana, kita kembali lagi ke kata qaf di sini. Qaf disebutkan di sini, huwa ismun min asma'illahi. Disebutkan seperti ini. Qaf itu adalah merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Walaupun dalam Asmaul Husna tidak ada, kan kita tidak mengenal Qaf. Tetapi menurut tafsir Ibnu Katsir itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Sama seperti Ramadan. Ramadan juga itu adalah nama dari nama-nama Allah. Sehingga jangan cucungah kita mengatakan Ramadan, tapi harusnya bulan Ramadan menyebutnya itu. Karena Ramadan itu adalah nama Allah. Kita tidak sopan gitu. Kalau kita menyebutkan, apalagi nyebutnya Ramadan, Ramadan itu sudah salah. Ramadan, bulan Ramadan harusnya kita mengucapkannya. Karena itu adalah nama dari nama-nama Allah. Walaupun tidak ada di dalam Asmaul Husna, tetapi nama Allah itu demikian banyak. Nah, termasuk Qaf juga disebutkan di sini. Wa ismun min asma'illah. Itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Walladzi sabata an Mujahid, seperti disebutkan oleh Imam Mujahid, annahu harfun min hurufil hijai. Bahwa itu memang termasuk dari huruf-huruf hijaiyah, qaf itu. Yang kita kenal sama seperti lafaz shad, nun, ha, mim, to, sin, alif, lam, mim. Tapi di sini qaf itu adalah asmaun min asmaillah.
Nah, di sini menurut Ibnu Abbas, kita tahu Ibnu Abbas itu salah seorang penafsir dari kalangan sahabat. Qaf itu adalah singkatan dari qadiyal amro wallah. Allah telah memutuskan satu urusan demi Allah. Jadi singkatan Qaf itu menurut Ibnu Abbas wallahu a'lam. Dan Al-Qur'anil Majid itu adalah Al-Qur'an yang mulia, yang maha agung, alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak mendatangkan kebatilan apakah dari depan atau dari belakang Al-Qur'an itu. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari zat Allah yang maha bijaksana dan juga maha terpuji. Nah, seperti kita ketahui, Al-Quran itu adalah tanjil, turun dari Allah. Berbeda dengan kitab suci yang lain, memang itu juga turun dari Allah. Tetapi setelah turun dari Allah, menghilanglah aslinya, tinggallah skrip-skripnya, kan? Tinggallah manuskrip-manuskrip yang sudah diubah-ubah orang. Sehingga ditemukan nanti skrip-skripnya itu di berbagai tempat. Salah satunya di Laut Mati. Kita mengenal ada scroll Laut Mati. Nah, yang itu mirip-mirip dengan Al-Quran. Tetapi ada juga scroll di tempat lain. Nah, kalau Al-Quran itu tidak pernah temukan di mana. Tetapi itu dari hafalan. Jadi asal-usul Al-Quran itu adalah hafalan sebetulnya. Kemudian hafalan tadi dituliskan oleh para sahabat. Mengapa? Karena masa yang akan datang kita tidak tahu. Seperti zaman kita ini, kalau tidak dituliskan, kalau berdasarkan bacaan atau hafalan, barangkali tidak sampai. Tapi dengan adanya penulisan itu dari hafalan, maka sampai kepada kita. Ada dua istilah dalam Al-Quran, ada inzal sama tanjil. Saya kira sudah pernah sering saya sampaikan sebelumnya. Wal Quranil Majid, Al-Quran yang sangat mulia tadi, itu datang dari Allah. Qad alimna ma tanfusul minhum wa indana kitabun hafidh. Sungguh kami telah mengetahui apa yang telah bumi makan. Dari apa apabila kita dikubur gitu kan. Dikubur itu bagian-bagian dari tubuh kita itu hancur karena dimakan oleh tanah. Ya, tentu di sana macam-macam makhluk, ada bakteri pengurai mungkin dalam istilah kita, ada cacing dan macam-macam yang lain sehingga hanguslah, habislah tubuh kita itu dimakan oleh. Nah, kemudian bagaimana mungkin bisa kembali setelah hancur seperti itu? Itu keyakinan yang sulit diterima oleh orang-orang kafir saat itu. Bagaimana mungkin tubuh yang telah hancur luluh tadi nanti akan dibangkitkan lagi, dan ini sudah macam-macam orang itu sudah ribuan tahun yang lalu meninggal, kemudian bisa tumbuh lagi menjadi manusia baru pada hari kebangkitan. Itu yang tidak masuk di akalnya orang-orang kafir saat itu, yang tidak diyakini oleh mereka. Tiba-tiba Nabi Muhammad, Nabi SAW menyampaikan hal tersebut. Itu adalah sesuatu yang mengagetkan, tidak masuk di akal. Nah, kemudian bal ajibu anja'ahum. Mereka terkaget-kaget bahwa itu yang memberi peringatan juga termasuk kelompok manusia yaitu Nabi Muhammad. Ini adalah sesuatu yang mengagetkan. Ta'jabu min irsalir rasulin ilahim minna bashar kaqouli ta'ala. Itu sangat mengagetkan pengutusan Allah terhadap Nabi Muhammad itu, kok orang yang tumbuh di kalangan kita sendiri gitu. Manusia biasa. Mestinya utusan itu adalah sesuatu yang bisa menghilang, sesuatu yang hebat gitu. Seperti malaikat dan sebagainya. Nah, mereka terkaget-kaget. Demikian juga seperti dalam Al-Quran sebutkan di surat Yunus, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajul minhum an andrin nas. Apakah ada kekagetan, ada keheranan bagi manusia bahwa kami mengutus kepada mereka itu seorang laki-laki yang berasal dari kelompok mereka sendiri, yaitu untuk mengingatkan orang-orang. Itu umumnya orang-orang terkaget-kaget. Tiba-tiba di kalangan mereka ada yang diutus.
Fa innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Memang Allah nanti selain mengutus manusia juga ada malaikat yang diutus, yaitu di sini malaikat Jibril misalnya. Tetapi malaikat itu hanya sebagai penyambung antara manusia dengan Allah. Yang harus memberikan dakwah itu adalah manusia itu sendiri. Mengapa? Ya supaya bisa dipahami oleh kaumnya. Umumnya seperti itu, bahwa utusan itu mesti dari kalangan mereka sendiri. Bukan suku baru sama sekali atau dari makhluk berjenis lain, tapi sama dari kalangan manusia yang bisa berbicara dengan bahasa kaumnya. Sehingga apabila di kita suka ada yang ngaku-ngaku nabi, ada ngaku-ngaku rasul, diutusnya di Jakarta, tapi wahyunya menggunakan bahasa Arab, tidak nyambung gitu. Ada kan banyak itu hanya sempalan, kelihatannya itu tidak asli. Karena yang sudah-sudah itu mesti begitu. Kalau Rasul itu diutus di Arab, dia pakai bahasa Arab. Tapi kalau Rasul itu diutus di Israel, pakai bahasa Israel. Kalau Rasul itu diutus di Jawa Barat, pakai bahasa Sunda. Gitu. Sekarang zaman ini, atas nama globalisasi kelihatannya ya, diutus di Sukarapih, bahasanya pakai bahasa Arab. Tidak nyambung. Karena seperti ini, mengapa Rasul itu diutus dari kalangan mereka supaya bisa berkomunikasi dengan bahasanya. Kalaupun sekarang sudah ada bahasa internasional, ya kalaupun mau pakai bahasa internasional, pakai bahasa Inggris lah gitu ya. Gak ada Rasul-Rasul yang menggunakan bahasa Inggris. Yang ada di Indonesia umumnya menggunakan bahasa Arab. Seperti Salamullah, ya Eden dan sebagainya. Banyak. Nah itu kelihatan sempalan. Kita adalah orang-orang Islam juga sebetulnya. Cuma terkena bisikan setan. Kemudian pertanyaan mereka, "Aidza mitna wa kunna turaban dzalika rajul ba'id." Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, apakah akan dibangkitkan lagi? Itu sesuatu yang sangat jauh, tidak terbayang. Aidza mitna wa balaina. Setelah kami mati dan menjadi hancur dan telah terputus urat-urat kami gitu kan, sambungan-sambungan di kami ini, dan kami telah menjadi tanah, bagaimana mungkin kami dikembalikan menjadi manusia, menjadi tersusun seperti semula? Itu tidak masuk di akal mereka, orang-orang kafir. Dalika, bahkan mereka mengatakan rojum ba'id, itu adalah sesuatu kembalian yang sangat jauh. Sulit dibayangkan yang telah hancur lebur itu bisa kembali tersusun. Wa'idul wuku, sangat sulit dibayangkan untuk kembali. Annahum ya'taqiduna istihalatahu wa'ada bi'imkanihi. Mereka mengiktikadkan perihal sulitnya kejadian itu dan tidak mungkin terjadi. Kalau kita sekarang barangkali tidak ada masalah ya. Kita sudah membaca ini berulang-ulang berkali-kali, mendengarnya juga demikian. Tapi bagi orang yang baru pertama tahu, memang agak sulit. Ya bagaimana manusia yang terhancur lebur bisa kembali lagi menjadi manusia utuh, dibangkitkan. Kan? Sehingga apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir saat itu, oh iya, karena akal mereka belum ada imannya. Memang ini adalah sesuatu yang goib. Ya goib itu belum kejadian kan. Belum terlihat oleh mata kita bahwa itu bisa kembali lagi. Tetapi Al-Quran menjamin Allah yang maha menciptakan pada keadaan pertama dan kedua kalinya nanti, marutan ukhro, pada kali lain, itu sangat gampang, sangat mudah bagi Allah. Jangankan menciptakan makhluk yang sudah ada sebelumnya, yang belum ada sama sekali juga, Allah maha kuasa. Paling logika kita ke sana aja. Allah menciptakan kita yang sebelumnya tidak ada saja, Allah maha kuasa, bisa jadi seperti ini. Manusia-manusia dan berbagai macam makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Apalagi bahannya sudah ada. Kita yang hidup saat ini, kemudian mengalami kematian dan hancur lebur, nanti diciptakan ulang itu tidak ada kesulitan bagi Allah. Kalau mau menggunakan logika seperti itu. Tetapi orang-orang kafir itu
kesulitan memahaminya. Wal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Tetapi mereka itu membohongkan terhadap kebenaran pada saat datang kebenaran itu kepada mereka. Hum bim amrim marij, mereka itu dalam keadaan logika yang kacau balau. Tidak jelas. Nah, seperti ya, sekarang juga banyak berkembang pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Kalau di Eropa itu ada postmodernisme itu kan. Postmodernisme itu mereka ingin menjadi manusia-manusia modern, tapi setelah jadi modern jadi bingung sendiri. Mau apa lagi setelah ini? Sehingga muncullah keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh seperti yang diajarkan oleh Karl Marx misalnya, atau oleh filosof-filosof yang lain yang menolak kehidupan kemodernan, tidak ingin adanya kemapanan gitu kan. Termasuk nanti di dunia Islam mereka memberikan pengaruh terhadap orang-orang Islam untuk berpikir menolak ajaran yang disampaikan Quran juga. Penolakan-penolakan itu memang berasal dari filsafat-filsafat. Ya memang filsafat itu dasarnya adalah logika. Di situ tidak ada metafisik. Memang kehidupan kita itu adalah rasional, sesuatu yang harus rasional, bisa dipahami secara logika. Tetapi bagaimanapun ada sesuatu di balik rasional. Tidak semuanya harus rasional dalam kehidupan ini kan. Ya, coba seperti ruh kita ini bisa dirasionalkan tidak? Belum ada penemuan atau penelitian yang bisa membahas apa asal-usul ruh. Ruh itu adalah sesuatu yang misteri di balik logika-logika kita. Rasionalitas kita tidak bisa merasionalkan apa ruh. Pada saat ruh itu bersama kita, kita hidup namanya. Tapi pada saat ruh itu diambil, tidak ada lagi. Itulah kematian. Nah, ruh ini bagaimana? Gimana lepasnya dari diri kita itu? Tidak ada yang bisa merasionalkan. Karena pada saat lepas ruh itu, manusia di luar kemampuan. Tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kita perhatikan di rumah sakit kan, berapa banyak dokter yang mencoba menahan supaya tidak terjadi kematian, saatnya harus melepas saja gitu kan, tidak bisa menahan. Tapi demikian juga pada saat seseorang mau membunuh supaya dia lepas ruhnya, saat Allah tidak berkehendak dia tidak mati juga. Kejadian-kejadian itu adalah sesuatu di luar nalar. Nah, artinya di sini harus ingat bahwa kehidupan manusia itu memang ada sisi rasionalitas, ada juga yang suprarasional di atas akal kita. Nah, kadang-kadang kita suka membedakan antara suprarasional dengan irrasionalitas. Harusnya dibedakan. Suprarasional itu sudah di luar kemampuan kita. Manusia tidak bisa masuk ke wilayahnya. Tapi kalau yang irrasional, nah itu masih di wilayah manusia. Nah, kehidupan kita itu harus biasa rasional. Nah, kadang-kadang ini cara berpikir tadi itu kita terlalu rasional sampai-sampai menafsirkan agama juga harus secara rasional. Padahal dalam agama ini banyak yang suprarasional. Tapi kita ingin merasionalkan sehingga menjadi kacau. Ini nggak tahu bisa ditangkap nggak maksud saya itu. Kejadian tersebut itu banyak terjadi. Jangankan di orang-orang kafir, orang Islam juga banyak yang seperti itu. Yang eh, tidak bisa membedakan suprarasional dengan irrasional. Maka lahirlah kaum liberal yang kemudian nanti ingin merasionalkan Al-Quran. Ya memang dalam beberapa hal ada yang rasional di Quran itu. Tetapi dalam beberapa hal ada yang suprarasional. Kita tidak bisa merasionalkannya. Ya, seperti dalam surat Qaf tadi, kan bagaimana kita mau merasionalkan huruf Qaf? Itu adalah firman Allah, pernyataan dari Al-Quran. Bisakah kita rasionalkan? Nah, paling diusahakan dirasional-rasionalkan. Tapi itu namanya adalah cocok-cocokan, kan? Atau apa istilah dalam bahasa kita itu? Hanya dicoba-coba. Belum tentu iya, tidak ada yang menyatakan mengiyahkannya.
Allah tidak mengiyakan. Baru nanti di hari kiamah kita akan tahu. Akan dibuka rahasia-rahasia tadi itu. Termasuk perbedaan-perbedaan di antara kita juga kan macam-macam nih. Jangankan di luar Islam, di dalam Islam juga macam-macam. Termasuk lebaran juga kita besok beda kan? Beda-beda. Nah, itu baru akan dibuka nanti di akhirat. Apa hakikat perbedaan itu? Kan ketahuan, oh yang benar itu adalah ini misalnya. Kan dibuka. Kalau sekarang ya sudah biarkan kita berbeda. Tapi tetap dalam koridor akidah Islam. Jadi jangan kaget kalau ada perbedaan itu. Biarkan saja. Ya sama kita seperti masjid ini. Pintu masuknya itu kan ada 3 macam. Apakah salah kalau saya masuk lewat pintu situ? Oh tidak, karena kita datangnya dari sebelah sana. Tapi kalau mau masuk dari sini, apakah salah? Tidak juga. 3 pintu ini benar. Bahkan mau masuk lewat tangga juga silakan. Tidak salah. Nah kadang-kadang kita suka dikacaukan gitu. Mana yang benar nih? Semuanya benar dalam hal ini. Tetapi kalau kita masuk ke rumah orang, itu bukan ke masjid. Nah, itu salah. Jadi kalau urusan masjidnya, ini hanya satu di sini masjid. Nah, masuk ke dalam masjidnya bisa macam-macam. Ada beberapa pintu. Silahkan pilih yang mana saja. Tetapi kalau kita salah masuk ke rumah orang, itu kesalahan bukan masuk masjid, tapi masuk ke rumah. Itu bedanya di situ logikanya. Tapi kalau di dalam, seperti dalam ajaran Islam itu, sholat itu macam-macam kan itu. Cara melakukan sholat. Yang penting sholat. Gitu. Lakukan sholat itu. Tetapi caranya ada yang pakai usoli, ada yang tidak gitu kan, atau ada yang macam-macam gitu ya. Dan melakukan sholat silahkan asal dalam koridor itu dicontohkan ada dalilnya dari Nabi. Silahkan, bisa beda-beda. Tetapi bahwa sholat itu adalah ketentuan yang tidak bisa digantikan dengan di luar sholat. Nah, begitu juga di sini pemikiran-pemikiran ini tumbuh di kalangan orang-orang kafir saat itu sulit memahami logika yang ditawarkan atau disampaikan Nabi bahwa akan terjadi kebangkitan dari kematian di satu waktu nanti. Kemudian di ayat berikutnya, rangkaian ayat berikutnya. Afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banainah wa zayyanahu wa malaha min buruj. Nah, Allah di sini menyuruh berpikir bagi kita. Pikirkanlah coba. Ini manusia itu makhluk istimewa kan? Makhluk yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kalau makhluk yang lain itu tidak bisa berpikir. Kita di muka bumi ini banyak makhluk Allah itu. Tetapi yang bisa berpikir hanya kita manusia. Gitu. Silakan pikirkan bagaimana yang dulu itu nador. Nanti di bahasa kita itu jadi nalar. Dari nador. Nador itu artinya melihat, memperhatikan, memikirkan pendalaran atau dalam istilah lain barangkali riset. Lakukanlah riset-riset itu terhadap langit. Bagaimana itu langit ditinggikan? Kami banainah, kami membangunnya itu langit. Yang demikian tinggi tidak ada tiangnya dan tidak ada retak-retak sedikit pun. Nah, menurut kita langit itu apa yang mana? Macam-macam lagi nanti ya penafsirannya. Tapi kalau dalam istilah kita mungkin itulah satung tung dele gitu kan bahasa Sunda. Satung tung dele itulah langit Allah itu. Batas penglihatan kita yang berwarna hijau atau berwarna biru itulah langit menurut kita. Demikian juga wa malahamin furuj, tidak ada retak-retak itu di langit. Allah yang telah membangun. Setelah dilakukan penjelajahan, itu ya warna biru itu tidak ada batasnya kemana. Tapi kalau menurut ini itu ada batasnya. Hanya menurut pengamatan kita, alam semesta raya itu berkembang terus. Yang dari satu waktu ke waktu itu terus berkembang. Nah, batas perkembangan itulah batasnya. Hanya di mana itu yang kita wallahu alam tidak mengerti. Kemudian wal ardo madadnaha dan demikian juga kami hamparkan bumi. Wal qaina fiha rawasiya dan kami tumbuhkan di situ adalah gunung-gunung. Nah, menurut kita kan bumi itu adalah terhampar. Ya, kalau melihatnya di depan ini
akan lebar saja, luas itu bumi. Tapi kalau dilihat dari tempat yang jauh menggunakan helikopter view, bumi itu adalah berbulah dan kecil saja. Dan kalau menurut pemahaman para astronom itu satu titik debu saja di alam yang sangat luas itu. Tapi kita melihatnya adalah demikian lebar kan. Jangankan Pulau Jawa, kota Bandung aja belum tentu dalam satu hari bisa terkelilingi kan. Betapa luasnya itu kota Bandung. Pakai jalan kaki gitu. Silahkan. Luas itu kota Bandung. Termasuk kemarin juga saya mengikuti sunnahnya Pak Danang tuh. Pak Danang yang suka jalan-jalan jauh ke sana. Kemarin juga saya coba itu jalan ke Rancabuaya itu Pak. Terus ke Pangandaran. Ternyata jauh 3 hari tidak selesai juga itu. Itu baru di Jawa Barat. Luas ternyata. Ternyata itu bumi yang ada di Jawa Barat ini kan. Nah, makanya Allah menyatakan di sini madadna, kami hamparkan itu bumi itu. Karena yang bisa dipahami saat itu adalah di Mekah itu. Mekah itu luas juga gitu kan. Untuk penglihatan yang bisa dilihat. Tetapi ternyata kalau kita melakukan perjalanan, oh ternyata di setelah Mekah itu ada lagi kota Yerusalem atau yang lain-lainnya yang terhampar di sana. Dan nanti kalau makin ke sini dilihat, oh itu hanya salah satu makhluk Allah saja bumi itu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyatakan begini. Surat Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit yang tersusun. Kalian semua, kamu semua tidak melihat fi khalqir rahmati min tafawut, adanya kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat. Farji'il basur hal taromin. Silakan ulang lagi, lihat itu. Kemahagungan Allah yang telah Allah perlihatkan dalam makhluknya itu. Dan sumarji'il basur karrota ini. Silakan ulang lagi, lihat oleh penglihatanmu yang qalib ilikal basur khosi'an wa huwa hasir. Maka tidak ada akan melihat kekurangan-kekurangan dalam ciptaan Allah. Artinya memang ini ayat sejalan, Allah telah menciptakan 7 lapis langit. Nah, pengertian 7 lapis langit itu yang mana, yaitu yang kita tidak tahu hakikatnya. Wallahu a'lam. Karena seperti pemahaman-pemahaman kita saat ini, alam semesta itu demikian luasnya. Kalau kita mengenalnya hanya bumi saja, bumi dan matahari itu hanya salah satu bintang saja. Dan itu juga bintang itu hanya di dalam satu galaksi itu ada bermiliar-miliar bintang karena begitu. Menurut buku itu juga, wallahu alam kan belum ada yang menjelajah ke sana juga. Bermiliar-miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti kita. Padahal galaksi itu banyak juga, ada Andromeda yang paling dekat bermiliar-miliar. Jadi demikian luasnya alam itu. Di gugusan matahari saja kan kita juga ada beberapa planet. Kemarin ada planet Pluto itu yang terjauh, tapi sekarang sudah dipensiun Pluto itu bukan planet lagi katanya. Jadi sekarang planetnya berkurang, tapi itu juga luas. Demikian luas alam semesta ini. Wallahu alam. Seperti itukah pemahaman yang dimaksud 7 lapis langit? Nampaknya baru setelah kita mati mengerti betul apa penjelasan dari Allah. Betulkah penelitian-penelitian yang dilakukan para ilmuwan? Karena penelitian oleh para ilmuwan itu tidak seperti penelitian dalam Islam. Kalau dalam Islam itu kan harus ada sanad, harus ada perawinya siapa, sampai kepada Nabi, katakanlah dan hadis kan begitu. Harus ada yang meriwayatkan satu dua, sehingga kalau sanadnya ada cacat, ada kurang hafal, tukang minum minuman, atau orangnya tidak dipercaya, tidak sahih itu hadisnya. Demikian dalam ilmu pengetahuan kan tidak ada yang begitu. Diriwayatkan misalnya ada E sama dengan MC kuadrat dari Einstein. Dari siapa Einstein itu kan? Kita mendapatkannya dari mana? Paling dari buku kan. Tapi orang-orang yang meriwayatkannya itu kan kita tidak tahu apakah orang-orang jujur atau pembohong. Kan tidak ngerti.
Walaupun ada adagium dalam ilmu pengetahuan, tidak boleh berbohong para ilmuwan itu, tetapi kalau salah silahkan saja. Tapi kan kita tidak tahu bohong dan salah karena tidak seperti dalam ilmu hadis, dalam ilmu sanad. Bisa saja itu seorang yang tidak benar, tidak beragama, tapi dia memperoleh penemuan. Nah, temuan-temuan itu disampaikan kepada kita sehingga kita percayai. Benar tidaknya, wallahu alam. Kemudian, wambatnya fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan di bumi itu dari pasang-pasangan yang indah. Nah, kita melihat selalu berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya mesti ada berpasang-pasangan. Artinya ada jantan, ada betina. Itu sebagai cikal bakal untuk perkembangan atau reproduksi adanya jantan dan betina. Sehingga kalau manusia suka sesama jenis, ini menyalahi kodratnya juga. Jadi dari mana dalilnya bahwa itu adalah sebagai bawaan lahir? Tidak ada. Itu adalah perilaku. Perilaku setelah lahir. Tapi kalau bawaan dari lahir itu tidak ada. Semuanya berpasang-pasangan. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Kalau tidak perempuan ya laki-laki. Ini pernyataan Al-Quran. Mengapa orang bisa suka terhadap jenis itu adalah perilaku setelah lahir. Dan itu hanya ada di manusia. Kan tidak ada kucing jantan senang sama kucing jantan. Kambing jantan pada kambing jantan tidak ada. Itu hanya ada di manusia itu. Karena apa? Ya itu bisa berpikir tadi. Membuatlah hal-hal yang aneh-aneh manusia. Tetapi Allah tidak menyetujuinya. Dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan, kalau engkau melihat orang yang melakukan pernikahan sesama jenis, maka yang dua-duanya silakan dibunuh gitu. Oh berat ya Pak. Terus kita bunuh harus dimusnahkan maksudnya. Wah kalau begitu sekarang paling kita yang ditangkap polisi itu kalau membunuh orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Tapi artinya itu terlarang dalam ajaran Islam. Yang diawali dari perilaku kaum Nabi Lut. Tidak boleh terjadi. Sehingga dalam hal ini kita mengenal istilah LGBT kan Pak ya. LGBT itu terlalu keren kalau kata Ustadz Abdul Somad itu. Harusnya adalah PLT gitu. Supaya ada penghinaan ke sana. PLT itu apa? Penyuka lubang tahi gitu. Supaya ada penghinaan. Ya seperti untuk wanita-wanita yang itu suka menjajakan dirinya, kita sekarang mengubahnya menjadi PSK, pekerja seksual komersial. Kan itu dikerenkan. Tapi kalau sebelumnya kan pelacur saja. Biar menghinakan. Demikian juga kepada LGBT, jangan disebut LGBT itu nanti makin sombong saja mereka itu. Sebut saja PLT itu kata Ustadz Adi Somad. Saya kira setuju saja itu. Bagus lah sampai supaya ada penghinaan penyuka lubang tai gitu kan. PLT ya. Nah itu menyalahi kodrat karena Allah di sini telah menyatakan Allah wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, jadi pasang-pasangan yang indah. Tapi manusia itu merusaknya sendiri. Tabsirata wa dzikra likulli abdin munib, itu sebagai pelajaran bagi setiap hamba yang mau kembali. Wa musyahadatu khalqis samawati wal ardi wa ma ja'alallahu bihima minal ayatil azimati tabsirata wa dilalatan wa dzikra likulli abdin munib. Itu sebagai kesaksian dari Allah. Allah menciptakan itu semua. Allah biarkan manusia memang diberi akal kebebasan, silahkan. Tetapi semuanya itu akan harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Akan ada pertanggungjawabannya. Sebetulnya jangankan di akhirat, di dunia ini saja harus dipertanggungjawabkan kan. Kehidupan manusia itu. Ada pertanggungjawabannya. Apalagi di akhirat. Kita menjadi apapun harus ada pertanggungjawabannya. Kemudian wanazalna minas samai ma'am mubarakah, dan kami turunkan dari langit itu air yang diberkahi.
yang bermanfaat, hujan yang kita nikmati, satu waktu itu merupakan sesuatu yang diberkahi, tapi di waktu lain itu bisa menjadi bencana. Demikian juga Allah menyatakan wahabal hasid dan biji-bijian yang bisa dipanen. Biji-bijian itu kan bermanfaat seperti kacang-kacangan dan sebagainya. Di satu sisi bagi para penderita asam urat, hati-hatilah dengan biji-bijian. Tapi itu ada manfaatnya juga untuk para penderita jantung. Bagus itu. Makan kacang-kacangan itu. Jadi memang ada sisi manfaat, ada madharat. Artinya harusnya seimbang. Karena perilaku kita yang tidak seimbang, jadilah bencana. Jadi penyakit. Demikian juga Allah menjelaskan wanakhla basiqatin lahatal muhannadin. Pohon kurma juga demikian yang memanjang mayang-mayangnya, yang di situ bisa tumbuh pohon atau buah kurma, rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Kalau di Saudi Arabia atau di Timur Tengah itu menjadi makanan pokok. Di kita barangkali tidak kuat jadi makanan pokok ya. Sekilo dimakan sendiri gitu kan. Tidak tidak mungkin. Kalau kita walaupun sudah sekilo makan kurma, tetap aja belum makan nasi. Kalau di negeri Arab itu ya sudah biasa. Kecuali kita membiasakan kepada yang anak-anak, bayi, kasih itu makanan pokok. Sampai tua barangkali jadi makanan pokok. Bergantung kepada perilaku. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan la khalaqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Kalau dalam kitab Kejadian ada itu di awal-awal kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama proses penciptaan langit, bumi dan sebagainya. Tetapi itu terlalu parsial. Coba silakan dibaca. Ayat-ayatnya masih di awal-awal. Seperti diciptakan langit dan bumi, setelah itu baru diciptakan cahaya. Jadi terlalu letak, tetapi tidak masuk akal. Masa cahayanya diciptakan belakangan, langit dan bumi sudah dahulu. Terus pada waktu menciptakan langit dan bumi, gelap dong. Nah, itu silakan dilihat dalam kitab Kejadian. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan terlalu letak begitu, bahwa diciptakan itu dalam 6 masa, iya. Bagaimana Allah tidak menjelaskan secara terlek, walaupun nanti di ayat yang lain ada penjelasannya, tetapi tidak bertentangan seperti itu. Nah, kalau kita mau baca di kitab Kejadian, di Perjanjian Lama ada itu berita itu yang dipersoalkan. Kemudian di rangkaian ayat terakhir telah membohongkan sebelum mereka itu kaum Nuh, washabur rosi, wasamud, dan kaum Samud. Nah, di sini Allah berfirman mutahaddidan likupari Quraisyin bima ahallahu bi asbahihim wa nadhurihim wa amsalihim. Allah berfirman terhadap orang-orang kafir Quraisy perihal kesamaan perilaku mereka, pemikiran mereka terhadap orang-orang yang telah pernah dahulu didatangi para utusan. Kaum Nabi Nuh dan yang lain-lainnya yang membohongkan kepada Nabi Nuh. Jadi tidak ada itu para nabi yang datang kepada kaumnya langsung disambut. Dalam sejarahnya tidak ada. Disambut oleh kaumnya. Selalu ditolak. Kalaupun ada yang mengikut, lebih sedikit pengikutnya. Itu kelihatannya begitulah gitu ya. Begitulah sunnah yang telah Allah tentukan, sunnatullah, bahwa yang mengajak kepada kebaikan itu pasti akan selalu ada di muka bumi ini, tidak mungkin hilang. Tetapi pengikutnya pasti sedikit, tidak akan banyak. Mungkin karena itu bahwa waquduhan nas wal hijaroh, bahan bakar neraka itu adalah itu jin, batu dan juga manusia. Kelihatannya akan jadi kebanyakan akan jadi bahan bakar neraka kelihatannya manusia itu. Yang masuk surga sedikit. Ya buktinya yang ngikut para utusan itu sedikit dari dahulu. Coba sekarang kita ada 7 miliar atau 8 miliar penduduk muka bumi. Yang muslim itu paling hanya 1,5 miliar atau sampai 2 M lah saat ini. Itu kan lebih sedikit. Ya paling seperempatnya saja.
Itu pun macam-macam di antara kaum muslimin itu kan tidak semuanya baik-baik suka ke masjid. Cuma KTP saja ngaku muslim tapi tidak pernah sholat banyak. Jadi makin sedikit saja penghuni surga itu. Maka wajar surga itu arduhas samawat wal ard, luas seluas langit dan bumi karena penduduknya sedikit. Nah, di sini juga begitulah kelakuan para utusan zaman dahulu selalu ditolak oleh kaum-kaumnya. Kaum Nuhin seperti kaum Nabi Nuh, wa ma adzabahumullah bihi minal ghorq, ditenggelamkan oleh Allah. Demikian juga kepada Ashabur Ros. Demikian juga kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun dan sebagainya oleh Allah itu disiksa. Mereka itu sedikit saja yang mengikuti Nabi Musa. Kita perhatikan Nabi Musa misalnya, Nabi Musa itu diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Fir'aun itu adalah bangsa Kipti, orang Mesir. Tetapi salah satu tujuan Nabi Musa itu adalah membebaskan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah hanya salah satu suku yang hidup di Mesir. Sedangkan dakwah Nabi Musa itu bukan hanya kepada Bani Israel, juga kepada kaum Kipti yang ada di Mesir. Tetapi kaum Kipti umumnya tidak menerima dakwah Nabi Musa. Walaupun ada satu dua itu termasuk istri Fir'aun. Tetapi kemudian dakwah Nabi Musa lebih ditujukan kepada Bani Israel, kaum Israel sekarang. Tetapi di antara mereka juga tidak semuanya beriman. Bani Israel itu hanya sedikit saja. Bahkan sampai sekarang juga begitu. Walaupun mereka mengaku sebagai penyembah Allah yang Maha Esa, dengan istilah mereka ada Yahweh nyebutnya itu. Kemudian nanti di Kristen yang mengikuti cara mereka itu kesaksian saksi Yehova misalnya. Itu mirip-mirip Yahudi karena memahaesakan Allah tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Mereka tetap menggunakan Nabi Musa sebagai nabinya. Tetap saja tidak sahkan keislaman seseorang pada saat ini kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kadzdzaba rusul fahqawaid. Mereka telah membohongkan para utusan, maka menjadi hak ancamanku kepada mereka. Nah, kemudian Allah di ayat terakhir, apa ayi nabil khalqil awal, apakah Allah menjadi letih, menjadi lelah dengan penciptaan pertama itu? Tidak ada keletihan, kelelahan kepada Allah. Allah beda dengan makhluk. Kita tahu dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk, sedangkan manusia itu ngantuk, lelah, capek, dan sebagainya. Allah tidak seperti itu. Beda. Sehingga kalau kita menyamakan Tuhan itu seperti manusia, itu gagabah, keterlaluan. Masa Tuhan disamakan dengan manusia? Kalau kita itu mengenal lelah, mengenal ngantuk, mengenal capek, mengenal bosan, dan sebagainya. Allah tidak seperti itu. Beda dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Sehingga tidak pantas, tidak layak kalau kita personifikasikan Tuhan itu sebagai manusia. Digambarkan dalam bentuk manusia beda. Manusia itu banyak kekurangannya. Dalam arti tadi kelebihan-kelebihan itu tidak dimiliki manusia. Sehingga kalau kita menyamakan Tuhan dengan manusia itu berarti pikirannya terlalu sempit, rendah. Tidak mungkin. Sehingga dalam ajaran Islam tidak bisa digambarkan Tuhan itu dalam bentuk apa ya, karena kita tidak tahu. Tetapi Allah itu maha segalanya, ya pasti. Allah sendiri yang mengakui. Dan kita juga di alam ini menyadari tidak mungkin tanpa ada Tuhan. Coba menciptakan alam semesta yang demikian luas, itu masa jadi dengan sendirinya? Kan tidak ada sesuatu yang jadi dengan sendirinya. Mesti ada asal usulnya dalam setiap peristiwa kejadian di muka atau di alam semesta ini. Itulah Allah menyatakan balhum fi labsim min khalqin jadid, tetapi mereka di dalam keraguan dalam penciptaan makhluk baru. Artinya pada saat mau dikembalikan lagi dari kubur mereka dalam keraguan. Wajarlah bagi mereka yang tidak beriman. Ini memang wilayah metafisik. Kehidupan itu tidak mungkin hanya fisik saja.
ada metafisik yang kita tidak mengerti banyak mengenai metafisik, kecuali kalau diberitahu oleh yang maha mengetahui metafisik, yaitu Allah Ta'ala. Al-Quran itu mencakup fisik dan metafisik. Sedangkan buku-buku ilmiah itu hanya fisik saja. Saya kira itu barangkali untuk bahasan hari ini. Wallahu a'lam.